Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roby Saktalar. Saya adalah dosen yang mengajar di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Kali ini saya hendak berbicara atau mengenalkan lebih jauh apa itu sampah dan bagaimana kita memprosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, seringkali kita itu sudah paham tentang sampah, namun kita lupa bagaimana mengelola sampah dengan baik. Oleh karena itu, kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Teman-teman, pada dasarnya sampah adalah sesuatu yang tidak kita gunakan lagi atau sudah tidak berfungsi. Namun seringkali definisi sampah ini sering kita perjelas, yaitu berbentuk padat. Nah, jadi teman-teman sering kita temui ya di sekeliling rumah kita atau di lingkungan kita, banyak sampah yang kita temui. Nah, kita harus bisa memilah jenis sampah itu termasuk golongan apa. Kalau sampah padat, seringkali di rumah tangga atau di industri ataupun di jenis yang lainnya, kita sering menemukan sampah-sampah padat berikut. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman semua, kita harus bisa memilah terlebih dahulu. Nah, terkait dengan sampah yang berasal dari industri, tentunya harus diolah terlebih dahulu. Apalagi kalau jenisnya itu termasuk yang berbahaya. Tapi kali ini izinkan saya hendak berbicara terkait sampah yang berasal dari rumah tangga. Rumah tangga seperti rumah kita atau tetangga kita itu memiliki banyak jenis sampah. Kalau jenis sampah berdasarkan sumbernya, pastilah kita membaginya menjadi dua, yaitu organik maupun non-organik. Sampah bisa juga dihasilkan dari aktivitas manusia. Kita dalam beraktivitas hidup, kita pasti memiliki sampah. Oleh karena itu, buat rekan-rekan semuanya, kita harus bisa memilah sampah terlebih dahulu di lingkungan kita sendiri. Artinya apa? Di rumah sebaiknya kita harus bisa memiliki berbagai jenis tempat sampah. Antara lain kalau sampah itu organik, teman-teman bisa manfaatkan untuk pupuk misalkan, atau kita bisa olah secara alamiah. Namun, lain halnya bila sampah tersebut adalah sampah anorganik. Kita bisa bagi sampah anorganik menjadi 4 bagian. Yang pertama pasti yang terbuat dari kaca. Nah, tentunya pengolahan ini kan harus sangat spesifik ya buat adik-adik juga. Jangan lupa ada juga yang jenis sampah yang berasal dari kertas atau jenis yang memang bisa diolah lebih lanjut. Nah, di samping itu juga ada yang berasal dari plastik. Juga ada sampah yang berasal dari botol. Nah, kenapa sih kita harus memisahkan? Karena kita mau mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Kita sering lihat berbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat kita, baik di dalam maupun di luar negeri, ataupun di lingkungan kita sendiri. Misalkan adik-adik bisa melihat kerajinan tangan ataupun produk-produk masyarakat yang berasal dari sampah. Artinya, sampah harus dikelola dan tidak serta-merta berarti tidak berguna. Segala sesuatu bisa kita pikirkan untuk kita manfaatkan. Nah, bila kita telah memisahkan sampah, berikutnya kita akan memasukkannya ke dalam tempat-tempat yang sudah tersedia. Biasanya di Indonesia memang kita akui bersama, kita masih sering mencampurkan ke dalam satu tempat sehingga pada akhirnya yang mengolahnya itu adalah pemerintah. Nah, oleh karena itu himbauan kami mulai dari rumah kita sendiri, mulai dari lingkungan sekolah kita harus bisa memilah sampah. Bagaimana dengan nasib sampah yang dibawa oleh mobil pengangkutan sampah? Pemerintah pada prinsipnya menyediakan TPA, tempat pembuangan akhir. Di situ rekan-rekan bisa melihat gunungan sampah yang akan diolah terlebih dahulu, tapi ada satu teknologi yang digunakan oleh pemerintah. Antara lain adalah insenerator, yaitu membakar ataupun juga menghabiskan sampah dengan metode yang konvensional. Ada metode lain tentunya dari negara maju ataupun dari negara lain yang sudah menerapkan. Namun dalam hal ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kontribusikan untuk membantu negara kita mengurangi sampah? Yang pertama, memilah sampah. Yang kedua, tentunya adik-adik jangan membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan tentunya itu dapat mengakibatkan bibit penyakit nantinya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Pasti kita harus menginfokan, memberitahu kepada masyarakat bahwa sampah pada prinsipnya itu bisa diolah. Oleh karena itu, buat rekan-rekan semua yang hadir di sini, jangan lupa mulai dari rumah kita bisa mengolah sampah dengan baik.